Kemudian Suma utitu bidabbah, aku diberikan dengan dabbah, yaitu binatang rendah dari bawah, tinggi dari himar. Maka disebut namanya al-buraq. Buraq ini meletakkan langkah kakinya di ujung matanya, yaitu langit. Jadi dari bumi sampai ibaratnya jalannya kemananya kandak lah maksudnya ini. Maka aku dibawa di atas buraq itu. Maka berjalan dengan tulis Sayyidina Jibril sampai ke langit pertama. Kemudian minta buka, siapa ini? Dia berkata Jibril. Siapa besertamu? Dia berkata Muhammad. Ditanya maka diutus kepadanya yang berkatanya. Maka dikatakan selamat datang dengannya. Sepaling baik orang yang datang adalah dia. Maka ternyata Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Adalah Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu adalah 10 tingkat, yaitu 7 lapis langit, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa, kemudian Arsy. Nah itu ada juga penjelasannya, yaitu sesuai dengan 10 tahun masa Nabi di Madinah al-Munawwarah. Maka ke ujungnya dari kisah Isra Mi'raj ini difardukan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, jika diwajibkan apa? Dijawab 50 hari sehari. Maka itu kembalilah kepada Tuhanmu, minta diskon, sehingga berbolak-balik sampai 10 kali bolak-balik menjadi 5 kali, 5 waktu sehari. Maka dalam kitab Mawahibul Dunia ini disebutkan Nabi Musa itu orang penyayang, paling penyayang dengan umat ini. Itu kasihan umatmu lain. Kemudian disebutkan juga Nabi Musa itu hendak bertemu Allah Ta'ala, sehingga mendengar kalam Allah Ta'ala saja di bukit Sinai di Yordan, atau disebut di Tur Sinai. Jangan gunung Tur Sinai, karena Tur itu gunung nanti sini. Nah, karena ada kalam bertemu Allah Ta'ala, maka ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi Musa, Nabi Muhammad tinggi daripada Allah. Nah, maka disitulah ketika beliau pada kawal bertemu dengan kekasih, maka bertemu dengan kekasihnya kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau usahakan pertemuan itu berulang kali hingga 10 kali. Jadi itu dinikmati oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kata kawal bertemu kekasih, bertemu dengan kekasih. Mudah-mudahan kita juga itu terangkai dalam istilahnya bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasil dari Isra Mi'raj adalah kita melazimi atau mengakali sembahyang waktu. Nah, gawian pekerjaan ajaran yang maulah kita itu boleh sembahyang waktu, maka itu baru witir. Malah sebaiknya ditambah dengan witir. Nah, tambah dengan witir. Juga ditambah dengan sholat malam. Ada 4 ayat dalam Al-Quran tentang sholat malam, yaitu ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut ketakutan atau kedinginan, qumil laila illa qalila,
berdirilah di malam hari sepanjang malam kecuali sedikit. Nah, yang kedua, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan sebagian malam maka bertahajudlah engkau dengan Allah Ta'ala sebagai tambahan ibadah bagimu. Semoga Allah Ta'ala memberimu maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan ini khusus bagi kita. Cuma bisa juga diartikan derajat yang dipuji. Jadi siapa anak dapat derajat yang dipuji di sisi Allah Ta'ala, anaklah yang sembahyang tahajud. Ada lagi dalam ayat lain, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Adalah mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala, sedikit malam hari itu boleh. Ayat lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya renggang pinggang mereka dari kasur tempat berdoa mereka kepada Tuhan mereka takut dan harap dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan. Maka tidak pernah tahu seorang diri pun apa yang disembunyikan bagi orang yang sholat malam itu dari yang menyamankan perasaan, menyamankan hati sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Nah, itu 4 ayat atau lebih dalam Al-Quran menganjurkan kita sholat malam. Dan banyak juga hadis-hadis menganjurkan sholat malam. Nah, kita baca mendengar Isra Mi'raj, nanti hasilnya apa? Hasilnya mesti ada memberikan output, memberikan hasil, input maksudnya, yang memberikan hasil untuk kita. Berupanya itu setidaknya melazimi sholat di malam, setidaknya rajin beribadah di malam hari. Kalau yang ada, yang bisa apa? Kita mendengari Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj adalah di antara paling besar mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih besar dari Maulid. Maulid bahkan dalilnya hanya kias. Isra Mi'raj dalilnya Al-Quran. Maka perayaan Isra Mi'raj lebih besar dari Maulid. Seharusnya. Nah, kemudian dengarkan bagi yang boleh yang malam. Orang di Eropa malam boleh, para ahli, para peneliti. Ada seorang namanya Tesla, Nikola Tesla, penemu tenaga listrik, tenaga air, penemu radio dan ahli listrik lah. Jadinya malam itu membayangkan kehidupan di langit, di tata surya maksudnya, sehingga ini olah radio. Banyak di YouTube atau di mana itu bisa itu pengetahuan umum. Maka ujar orang ini tadi Tesla, yang Tesla yang agama lain. Sejak aku tahu rahasia malam, sejak itu juga aku ada pernah guring malam, ada pernah tidur malam. Nah, jadi di malam hari itu ada kehidupan, khususnya di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir itu Allah menurunkan embun turun dari langit, memberikan kehidupan. Embun ini mereduksi bakteri yang ada di muka bumi, macam-macam
apa kiri, apa masih kuman, apa. Jadi kalau tidak ada embun, maka kumannya seperti pasir bertebaran. Maka embun itu turun di sepertiga malam terakhir. Embun memberikan kehidupan tidak hanya kepada manusia, karena kehidupan itu umum, universal. Embun memberikan kehidupan pada hewan, pada tumbuhan, juga pada manusia seharusnya. Maka bangunlah pada sepertiga malam terakhir jika ingin hidup, yaitu kita mengganti oksigen yang kusam 24 jam diganti dengan oksigen baru. Kita memperbaharui sel saraf kita yang tadinya dari lelah, dari macam-macam, jika kita ganti dengan kehidupan baru. Makanya dianjurkan sepertiga malam itu keluar rumah, minimal subuh keluar rumah ke masjid. Dan orang-orang dahulu seperti itu. Adalah dalam Bukhari Muslim, baginda Nabi kalau tengah malam lewat itu beliau keluar rumah, kemudian memandang langit, membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bi amrihi was sahabi musakhkhari baina as-samai wal ardi wa tasrifir riyahi tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari baina as-samai wal ardi ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi itu hadisnya. Jadi bahwa seperti itu malam terakhir kehidupan kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan, segarnya malam, pergantian oksigen dan seterusnya. Maka orang-orang yang tidak hidup di malam, di sepertiga malam maksudnya, maka kelihatan kemajuannya kayak tua, kemudian maksudnya tua sebelum waktunya, sebelum usianya. Apalagi kalau mau hijau aja hari-hari lapas tua. Apalagi ada bangun sepertiga malam, kemudian masalah itu kayak berat, otaknya tidak encer dan sebagainya. Bahkan Tesla tadi mengatakan, dan dia itu kerja di Thomas Edison misalnya. Ini mungkin minta maaf nih, ulasan ini mungkin jarang ada negara. Thomas Edison ini penemu bola lampu, dan mereka itu pun tidak tidur malam. Jadi hanya dalam tanda, mohon maaf, dalam tanda kutip, orang-orang miskin saja yang bekerja siang. Mereka bekerja malam, meneliti. Dan meneliti itu bukan hal yang mudah. Perlu 1000 penelitian untuk satu hasil. Perlu 1000 penelitian untuk satu hasil. Ya. Jadi jangan tidur malam. Kalau tidur ya silakan di awal malam. Nah itu jangan pada berguringan ya. Salahnya. Kalau kita akan berguringan dari Isya, dari maghrib ke Isya, karena pas sepertiga malam pas subuh-subuhannya ya mantuk. Guringan ya. Jadi ada hak mata, kemudian kita bangun. Nah, jadi baik orang Islam maupun orang kada Islam, mereka itu bangun di sepertiga malam. Nah kita aja lah. Guring. Ada juga kita kada guring baru atau melihat HP, main apa game, main game bola, mau beli game. Ada juga yang umur 30-an tuh kada guring malah mahaya minuman. Masih kurang ragatnya seorang mahayanya betul kurang. Oh ya sama pintar. Jadi kalau anak pintar malam. Kenapa? Nah, coba dengarkan bagi yang kuliah malam. Kalau kita di siang hari, apa bedanya siang dengan malam? Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Allah dulu menyebut malam dari siang. Nah, di siang hari kita melihat 100 benda, 100 rupa, 100 warna, 100 orang. Maka otak kita itu bekerja 100 kali pada detik yang sama. Sehingga lanjut kita kalau mulainya siang, karena lelah cepat banget. Bahkan kalau malam hari yang kita lihat paling begini semua gue selesaikan, tahu ya tahajud pulang
sekolah bagi nambah ini bila nak ada bagi dia pun salah biar coba ada urusannya bukan. Nah, jadi alhasil malam ini adalah suatu pesta. Pesta bagi orang-orang berbagai macam orang. Pesta bagi ahli dunia, pesta bagi ilmuwan. Mereka meneliti malam. Kalau datang malam mereka senang. Datang siang bicarakan pesta malam adalah pesta juga bagi orang arifin. Kalau malam ramai, siang ramai. Lihat negara-negara maju, siang sepi. Lihat Saudi misalnya pernah aja doang, siang sepi. Mereka gaulnya malam. Nah, siang itu bukan menjadi wah, bukan mengurik, bukan merendahkan, apa ini? Maksud merendahkan mereka ini. Lihat juga orang-orang alim. Kalau orang-orang alim, orang-orang sulaman, kalau umur 20 alim. Nah, kuring hanya malam 70 umur ada alim-alimnya. Coba mau kali makan, kenapa? Kuring ini kuringnya. Tuhan umur. Apa ilmu siapa? Jadi itulah para aulia tidak apa lagi. Maka aulia itu hikmah Isra Mi'raj. Jadikan diri kita berubah. Ulun bukan ahli ceramah yang bisa membuat dia terpesona dengan ceramah. Cuma satu hal aja. Jadikan Isra Mi'raj ini kita berubah. Memiliki cara pandang yang baru, memiliki wawasan baru, memiliki pemahaman kehidupan yang baru, walaupun sederhana. Dua perkara adalah pertama tazimis atau totali sembahyang waktu. Jangan jenuh dalam sembahyang waktu. Yang kedua, hiduplah di malam hari. Di siang hari hidupnya masya tempat mencari penghidupan nantinya. Nah, hiduplah di malam hari. Belum bisa menulis hampir mungkin lebih 200 tulisan di malam hari. Siang hari paling berapa menit, kecuali pagi. Alhamdulillah tulis sampai ke berbagai negara di Arab, di Afrika, di mana-mana. Bukan orang alim, tapi kita tujuh menulis. Nah, alhamdulillah. Jadi malam hari pernah menulis sambil tadi satu juz itu 1 bulan. Surah sebelum tadi maksudnya ini atau syarah sebelum tadi. Tapi malam itu hanya 1 jam guring, siang 1 jam. Dan itu nikmat. Jadi lelah biasa. Orang ada lelah itu, orang ada gajian itu malah kita heran. Apa? Jadi kata gajian ya. Sementara kita gajiannya kan gajian. Jangan kita mikirkan hasil, jangan kita mikirkan duit. Nah, buat duit itu mengajar kita gimana kan? Jadi kita itu apa namanya? Interest kepentingan. Mau kita dapat duit kan, mau kaya kan? Orang yang kalau mikirkan dapat duit dia tidak akan bahagia. Jadi tidak usah mikirkan. Pokoknya kita ini melakukan apa yang terbaik yang kita lakukan. Yang penting hidup bisa bahagia, hidup bisa berguna, hidup bisa bermanfaat, masya Allah. Nah, maka itu ya kisah dan setelah tadi orang tidak berada di pemerintah listrik tadi sampai berbagi kepada orang. Asalnya dia membuat perusahaan grid keselain, menemukan kayak solar set, tenaga surya banyak. Akhirnya dari kecerdasan menjadi kaya. Dari kekayaan menjadi kebahagiaan. Semua orang sama. Kenapa? Semua orang sama. Semua orang terlahir dengan IQ yang sama, dengan kapasitas otak yang sama. Kita dengan orang alim besar, kita dengan ilmuwan besar, kita dengan Einstein, dengan Albert Edison atau dengan siapa saja itu sama. Orang pintar, orang yang pintar kan lahir dengan kapasitas otak yang sama. Tetapi cara hidup berbeda. Kenapa Eropa lebih maju dari Asia? Karena di sana banyak malam.
suatu musim dingin di Belanda siang yang 3 jam. Ini kalau pegawai siang aja ada pegawai berarti. Jadi suatu musim dingin di Eropa siang hanya 3 jam. Hujan aja apa? Belum beres ada beberapa kawan mungkin di medsos banyak. Maka bahwa kita merubah pola hidup, walaupun pola hidup ini tidak sesuai dengan lingkungan kita. Kita hidup ubah pola hidup. Kita lihat sejarah Imam Bukhari berjalan baptis dari Uzbekistan. Kita lihat Imam Syafi'i, ini orang-orang miskin, orang-orang yatim. Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan banyak lagi ini orang-orang yatim. Untuk bertahan hidup saja ya mereka masih susah ibaratnya. Tapi mereka bisa merubah dunia dan menghiasi dunia dengan tulisan-tulisan yang dialami oleh mereka. Nah, kita lebih kerja apa namanya kuitan apa saja ibaratnya. Nah, tapi himmah. Nah, maka burak itu nggak bisa himmah. Kita kan mungkin kayaknya naik buah. Tapi kita bisa menjadikan burak di dalam diri kita yaitu himmah. Jasad ini adalah Muhammad, kemudian himmah adalah burak. Nah, ini ada penjelasan dari. Jadi jasad ini adalah Muhammad SAW, himmahnya adalah burak. Maka orang dahulu mengaji pengajaran ini banyak. Ada di wilayah Limbar tanya Paulo Gumri Siden dari Limbar ke sini 3 hari, dari sini ke Limbar itu mungkin 7 hari. Orang dulu ngaji himmahnya semangat. Ini sulit dicari himmah tinggi. Penuntut ilmu aja ada cirinya. Bila ada pulpen buku harus itu santri. Bila kami harus santri ya. Nah dikejar ijazah pun ijazah. Kita dapat yang dikejar itu adalah apa namanya? Bersimpuh di hadapan tuan guru, mendengarkan nasihat diri. Nah, ini ada urusan ijazah. Nah ini cara paham atau cara pandang yang mesti kita perbaiki. Ini saja yang bisa sampaikan di antara sebagian ijazah atau hikmah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Gereja Muslim. Kepada beliau kami mengucapkan ribuan terima kasih atas nasihat dan agama. Kita masuk ke acara 4 yaitu